Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Fadila Anggriani di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hardware atau perangkat keras. Nah, apa itu hardware? Jadi, hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Intinya, hardware adalah raga komputer yang menjalankan semua perintah dari perangkat lunak atau software. Fungsi utamanya adalah menerima data, memprosesnya, dan menampilkan hasilnya. Tanpa hardware seperti CPU dan motherboard, software tidak akan memiliki tempat untuk beroperasi. Kemudian di sini ada contoh dari hardware. Masuk ke kategori utama hardware, di sini yang pertama itu ada perangkat input atau input device. Perangkat input adalah kelompok hardware yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi pertama antara pengguna dan sistem. Tugas utamanya adalah memasukkan data dan perintah ke dalam komputer dan mengubahnya menjadi format digital yang dapat diproses. Contoh paling umum dari perangkat input meliputi keyboard dan mouse, serta perangkat lain seperti scanner dan mikrofon. Kemudian yang kedua ada perangkat pemroses atau processing device. Perangkat pemroses adalah inti dari sistem komputer. Sering disebut sebagai otak karena berfungsi untuk mengolah semua data yang masuk dan menjalankan instruksi. Tiga komponen utamanya adalah CPU yang melakukan perhitungan dan logika, kemudian motherboard, papan sirkuit tempat semua komponen saling terhubung, dan yang terakhir ada RAM atau random access memory yang berfungsi sebagai memori kerja super cepat namun bersifat sementara untuk mendukung kecepatan kerja CPU. Yang ketiga ada perangkat output atau output device. Perangkat output berfungsi untuk menyajikan hasil akhir dari pemrosesan data oleh komputer kepada pengguna dalam format yang mudah dipahami. Perangkat ini terbagi dua, yang menghasilkan soft copy atau non-fisik seperti monitor dan speaker, serta yang menghasilkan hard copy atau fisik seperti printer. Dengan kata lain, perangkat output adalah alat untuk berbicara kembali kepada pengguna. Dan yang keempat ada perangkat penyimpanan atau storage device. Perangkat penyimpanan berfungsi untuk menjaga data dan program sistem agar tersimpan dengan aman dan dapat diakses kembali. Perangkat ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyimpanan permanen serta HDD atau hard disk drive, dan yang lebih cepat SSD atau solid state drive, yang datanya tetap tersimpan meski komputer mati. Jenis kedua adalah penyimpanan sementara, yaitu RAM, yang hanya menyimpan data program yang sedang berjalan. Nah, di sini ada komponen tambahan. Komponen tambahan atau peripheral adalah hardware pendukung yang dihubungkan ke sistem untuk meningkatkan fungsionalitas. Yang paling penting adalah VGA atau GPU atau Graphic Processing Unit, yang bertugas khusus memproses grafis untuk aplikasi berat. Selain itu, ada kartu jaringan yang memungkinkan konektivitas internet dan sound card untuk memproses output audio berkualitas. Peripheral membuat komputer lebih spesifik dan kuat. Nah, di sini ada hubungan antara hardware dan software. Hardware adalah raga fisik komputer, sedangkan software adalah jiwa atau instruksi. Keduanya saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Hardware menjalankan aksi dan software memberitahu hardware aksi apa yang harus dilakukan. Komputer hanya berfungsi jika keduanya bekerja sama untuk memproses data. Di sini ada kesimpulan. Jadi hardware adalah komponen fisik yang esensial, dikelompokkan menjadi fungsi input, pemroses, output, dan penyimpanan. Hardware tidak pernah bekerja sendiri. Ia selalu membutuhkan instruksi dari software. Pemahaman dasar ini adalah fondasi penting dalam mempelajari teknologi informasi. Terima kasih, cukup sekian materi hardware yang dapat saya jelaskan dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya Rizky Fadila Anggriani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.